Hai semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Yesika Petra. Oke, sebelum memulai pembahasan, seperti biasa, saya akan perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Yesika Petra Bondar. Saya dari Universitas Prima Indonesia Medan dengan NIM 213304020163 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester genap tahun 2021-2022. Dengan nama dosen pengampu mata kuliah ini ialah Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk topik kali ini yaitu mengenai analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Dengan 5 pembahasan subtopik. Yang pertama, mengenai definisi. Yang kedua, mengenai sejarah perkembangan sistem. Subtopik yang ketiga, tahapan pengembangan sistem. Subtopik yang keempat, prinsip pengembangan sistem. Dan yang kelima, membahas tentang tim pengembangan sistem informasi. Sekarang masuk kepada subtopik yang pertama, definisi. Data. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Sistem ialah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem. Elemen sistem adalah elemen yang membentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Subtopik yang kedua, sejarah perkembangan sistem. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut
juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya, yang pertama, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan atau opportunities. Peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga, instruksi atau direktif. Perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya. Adalah adanya yang pertama, keluhan dari pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Ketiga, pembayaran gaji yang terlambat. Keempat, laporan yang tidak tepat waktu isi laporan atau yang sering salah. Yang kelima, tanggung jawab yang tidak jelas. Yang keenam, waktu kerja yang berlebihan. Yang ketujuh, ketidakberesan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedelapan, banyak pekerja yang menganggur. Yang kesembilan, kegiatan yang tumpang tindih. Kesepuluh, tanggapan lambat terhadap konsumen. Yang ke-11, kehilangan kesempatan kompetisi pasar. Ke-12, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi. 13, persediaan barang yang terlalu tinggi. 14, pemesanan kembali barang yang tidak efisien. 15, biaya operasi yang tinggi. File-file yang kurang teratur. Adapun tujuan dari pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang berikutnya, ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Efisiensi atau efisien, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Yang berikutnya, service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode, praktik terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain. Yang pertama,
menyusun suatu sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Topik yang ketiga membahas tentang tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi 4 kegiatan utama. Yang pertama, initiation, yang kedua, analisis, yang ketiga, desain, yang keempat, implementasi. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis yang awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Yang kedua, analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan
dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem, pengembangan cetak biru, dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Yang keempat, implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, dalam artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Topik yang keempat mengenai prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini ialah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Prinsip yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan cara klasik, yaitu mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasi solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan, dan memilih solusi terbaik, merancang atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi, dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Bentuk, fase, dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang berikutnya, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contohnya atau contoh standarnya adalah teknologi database engineering,
Yang kedua, teknologi perangkat lunak. Yang ketiga, teknologi antarmuka. Kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaannya dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten kepada semua proyek. Manajemen proyek adalah proses perlingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investigasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan mengembangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan resiko evaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan. Mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem. Yang pertama, produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan, mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Sekarang subtopik kelima, yaitu tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama,
project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua yaitu sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analisis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak, sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analisis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. Yang ketiga, sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Yang keempat, programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima, yaitu software quality assurance, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan, dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan jadwal waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan meliputi pelatihan personal, persiapan fisik, desain rinci sistem, pengujian program, standar pemrograman, dokumentasi, konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasi demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Oke, cukup sekianlah pembahasan mengenai topik kelima pada pagi hari ini. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa. Bye.